Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang perancangan antarmuka pengguna atau user interface design. Proses yang ada di dalam perancangan antarmuka, mari kita bahas. Persatu kita awali pembahasan topik yang sebuah pertanyaan, apa itu sebetulnya user interface dan antarmuka pengguna. Ini adalah Som dan Rohr dalam buku mereka menulis bahwa user interface adalah bagian di dalam sistem tempat di mana pengguna dapat berinteraksi dengan sistem tersebut. Menurut mereka, user interface mencakup tampilan layar yang menyediakan navigasi sistem formulir yang biasanya digunakan untuk mengumpulkan data dan juga laporan yang dibuat oleh sistem. Kita dapat sederhanakan definisi tersebut menjadi user interface dan tempat atau titik pengguna interface dengan sistem, misalnya halaman website yang berisi menu navigasi voice, komen layar TM, dan lainnya. Sebagainya, perlu kita pahami bahwa interface tidak selamanya berbentuk grafis atau GUI. Antarmuka bisa juga berbentuk GUI antarmuka. Bisa juga berbentuk command line interface ataupun suara jika Anda perlu menonton film Herman Jervis. Dalam film tersebut juga merupakan contoh user interface. Dalam hal ini berbentuk natural. Lanjut, voice user interface. Sang tokoh utama yaitu Tony Stark berinteraksi dengan kostum Iron Man yang melalui Jarvis. Ada sebuah konsep yang tidak bisa lepas dari rancangan termuka konsep usability. User interface akan sangat berkaitan erat dengan usability. Usability memiliki dua konsep utama. Pertama, perangkat lunak yang mudah digunakan, dan yang kedua, perangkat lunak yang mudah untuk dipelajari. Usability suatu sistem atau software dapat diukur, misalnya dengan sistem usability skill atau SUS, semakin tinggi nilai usability-nya, maka suatu perangkat lunak semakin mudah digunakan dan juga semakin mudah untuk dipelajari oleh pengguna. Barunya menjadi aspek usability sebagai standar, dan perangkat antarmuka sangat disarankan agar software yang kita buat memiliki peluang besar untuk digunakan oleh pengguna secara berkelanjutan. Software dengan usability yang sangat buruk akan memberikan pengalaman yang buruk bagi pengguna. Bahkan mereka bisa tidak mau lagi menggunakan software tersebut. Dan ingat, software yang tidak digunakan oleh pengguna adalah software yang gagal meskipun fungsinya berjalan dengan seharusnya. Dalam membuat rancangan antarmuka atau user interface, sebaiknya mengikuti prinsip-prinsip yang berlaku di dalam sekurang-kurangnya ada 6 prinsip rancangan antarmuka. Antarmuka tabel yang kita lihat ini mendeskripsikan secara singkat ke 6 prinsip tersebut. Prinsip yang pertama adalah layout prinsip. Ini adalah menanyakan bahwa haruslah di bagian beberapa area atau wilayah yang konsisten. Fungsinya misalnya dalam aplikasi aplikasi berbasis web antarmuka biasanya terbagi atas header, sidebar, dan juga footer. Prinsip yang kedua adalah counter wellness. Menurut prinsip ini, penggunaan perlu mengetahui bahwa di mana berada informasi apa yang ditampilkan, atau dengan kata lain pengguna tidak tersesat saat berinteraksi dengan sistem. Prinsip selanjutnya adalah estetik, yaitu seimbang antara fungsional dan keindahan pengujian informasi. Lalu ada juga prinsip usage level yang mengharuskan antarmuka mudah untuk digunakan dan mudah dipelajari. Dan prinsip yang kelima adalah konsisten pada user interface memudahkan user untuk menebak apa yang kira-kira dilakukan oleh sistem sebelum mereka menjalankan sebuah fungsi tertentu. Dan prinsip perancangan antarmuka yang terakhir sudah minimize user effort. Maksudnya proses untuk menjalankan perintah tertentu harus disederhanakan. Misalnya, kebanyakan perancangan user interface menerapkan aturan tidak boleh lebih dari 3 klik mouse untuk menjalankan fungsi tertentu pada sistem.
Inilah keenam prinsip perancangan antarmuka yang sebaiknya kita ikuti. Sekarang kita ikuti. Jika kita tidak menerapkan prinsip-prinsip itu dengan baik, struktur konten yang disajikan pada antarmuka menjadi berantakan dan saling tercampur satu sama lain. Tentu ini akan menyulitkan pengguna saat menggunakan aplikasi tersebut. Kita lanjutkan pada layout, prinsip, konteks, awareness, dan aesthetic. Penerapan prinsip ini penting terutama jika ada banyak sekali konten yang diperlukan atau disajikan ke depan pengguna dalam satu layer. Dengan prinsip ini kita merancang antarmuka sedemikian hingga pengguna dapat dengan mudah menemukan apa yang mereka inginkan di tengah-tengah konten lainnya sangatlah banyak. Mari kita jadikan Tokopedia sebagai contoh pada website e-commerce. Ini terdapat sangat banyaknya kategori produk untuk dijual. Perhatikan bagaimana Tokopedia merancang antarmuka untuk mengatasi permasalahan kategori yang sangat banyak tersebut. Kategori utama selalu diletakkan di sebelah kiri. Kita lihat di sana ada office, olahraga otomatis, perawatan hewan, dan seterusnya. Subkategori baru dan akan muncul apabila pengguna mengarahkan kursor ke kategori utama. Jadi misalnya seperti yang kita lihat pada gambar subkategori sepak bola, sepatu roda bisbol, dan sebagainya. Baru jika kita kursor diarahkan ke kategori olahraga utama, di bagian submenu kategori tersebut muncul sejenis produk yang spesifik di tempat. Jika seandainya pengguna ingin mencari produk bola tenis, maka mereka dapat menemukan dengan relatif mudah cukup karena produk tersebut sudah ditempatkan pada kategori yang sesuai. Inilah contoh bagaimana Tokopedia menerapkan prinsip konteks awareness pada perancangan antarmuka. Lalu bagaimana prinsip estetik dan prinsip tersebut diterapkan oleh Tokopedia dengan cara memanfaatkan rata kiri untuk setiap tulisan kategori. Produknya menggunakan warna latar dan tulisan yang memiliki konstruk yang baik. Perhatikan contoh antarmuka untuk aplikasi mengubah nama file secara massal untuk banyak file sekaligus. Memperhatikan setiap konteks yang disajikan dalam antarmuka tersebut. Bagaimanakah bagi kebanyakan orang yang termuka, orang awam akan terasa bahwa aplikasi ini ribet dan memberikan kesan sulit untuk digunakan, dan bahkan banyak dari fungsi yang ditampilkan tentu belum dipahami oleh pengguna, atau dengan kata lain tidak mudah untuk dipelajari. Ingat kembali bahwa prinsip usage level adalah memastikan bahwa aplikasi haruslah mudah digunakan dan juga mudah dipelajari. Kita perlu memahami prinsip tersebut, maka kita tidak akan menghadapi rancangan antarmuka yang ribet seperti yang ditunjukkan oleh gambar selanjutnya. Aplikasi, terus ada aplikasi SpeedText yang berfungsi untuk mengukur kecepatan internet kita. Pada aplikasi tersebut kita hanya perlu mengklik satu tombol saja dan fungsi lihatkan sudah berjalan. Coba bayangkan apabila untuk menggunakan kita perlu memiliki berbagai pengaturan atau pengaturan lainnya. Aplikasi ini bisa saja dibuat seperti itu, namun akan bertentangan dengan prinsip minimize user effort. Bagaimana di sini bisa terlihat berbagai contoh penerapan fungsi-fungsi perancangan. Lalu bagaimana sebetulnya proses perancangan user interface ini dilakukan? Ada lebih dari satu pendekatan. Bagaimana perancangan antarmuka, namun apapun pendekatan yang kita lakukan, kita perlu terlebih dahulu mengidentifikasi requirement atau kebutuhan dari aplikasi yang dibuat oleh rancangan. Salah satunya pendekatan yang terbukti bisa menghasilkan rancangan antarmuka yang baik adalah pendekatan yang berpusat pada pengguna atau istilah user centered design. Kurang lebih proses perancangan antarmuka dengan pendekatan ini adalah seperti yang ditunjukkan pada gambar prosesnya. Dimulai dengan memahami pengguna terlebih dahulu, kemudian dibuat susunan interface-nya, lalu tentukan standar, dan terakhir adalah membuat prototipe ataupun purwarupanya.
Pada setiap proses tersebut dilakukan uji dan evaluasi dan memastikan luaran dan masing-masing sesuai dengan apa yang diharapkan. Proses perancangan antarmuka ini bisa juga berfungsi interaktif atau berulang. Perhatikan juga pada contoh ini, pengguna pada saat aplikasi yang sama, setiap kelompok pengguna rezeki perilaku yang berbeda ketika menggunakan aplikasi tersebut. Kelompok pertama adalah pengguna yang biasanya menggunakan aplikasi atau satu kali saja dan jarang menggunakan kembali. Lalu kelompok kedua adalah orang yang cukup sering menggunakan aplikasi namun hanya sebagian pelanggan yang menggunakan fitur-fitur gratisnya. Dan kelompok yang ketiga adalah pengguna yang menggunakan layanan premium hanya apabila mereka merasa benar-benar butuh prosesnya tertentu hingga pada akhir mereka mau menjadikan pelanggan premium. Dan kelompok terakhir adalah kelompok pengguna yang tanpa ragu langsung menjadikan pelanggan premium terlepas menjadi pelanggan premium. Terlepas pada saat itu apakah mereka membutuhkan fitur-fitur premium atau tidak. Memahami karakteristik pengguna akan memudahkan kita untuk menemukan prioritas, misalnya untuk menentukan fitur apa yang perlu dibuat terlebih dahulu atau bagaimana susunan informasi saja yang disajikan atau yang lainnya. Sangat sulit untuk kita membuat aplikasi yang sesuai untuk semua kelompok pengguna. Kita perlu menentukan prioritas kelompok mana saja yang dilakukan oleh karakteristik dan perilaku pengguna. Sudah dapat dipahami, maka proses selanjutnya adalah membuat struktur atau susunan. Dengan membuat struktur user interface, kita akan mendapatkan gambaran apa saja user interface yang harus dibuat untuk perancangan lunak. Contoh struktur antarmuka antara sitemap atau peta situs pada aplikasi berbasis seperti yang terlihat pada gambar. Dengan membuat situs map seperti ini, kita bisa mendapatkan gambaran tentang susunan menu dan aplikasi yang dibuat ke dalam atau level menu, dan juga menggambarkan di bagian mana saja fungsi dapat dijalankan oleh pengguna setelah struktur antarmuka dibuat. Maka pengguna kita juga perlu menentukan standar. Inilah yang dilakukan pada proses selanjutnya. Standar merupakan sebuah aturan yang harus dipenuhi dengan setiap user interface yang dibuat. Standar bisa ditetapkan sendiri atau menggunakan best practice. Contoh-contoh standar dalam aplikasi berbasis website misalnya berbasis berikut. Penggunaan pertama, pengguna ikon di sebelah kiri tombol menu. Kedua, tidak menggunakan gambar yang panjang atau lebar lebih kecil dari 300. Ketiga, tata letak untuk setiap halaman website adalah 70% lebar. Untuk isi utama ada 20% lebar. Untuk set sebelah kiri keempat ukuran font minimal adalah 12 pixel. Tentu masih ada banyak contoh standar lainnya. Namun demikian, waktu yang diperlukan untuk membuatnya juga lebih lama. Biasanya desain akhir antarmuka yang digunakan tidak jauh berbeda dari Highline Fidelity prototype yang dibuat, walaupun tidak selalu seperti itu. Ingat bahwa pembuatan purwarupa pada dasarnya adalah untuk memastikan fungsi atau fitur yang akan dimiliki oleh aplikasi berikut dengan penempatan menu untuk mengaksesnya sudah sesuai atau belum. Terakhir ada proses pengujian dan evaluasi antarmuka. Tujuan dari pengujian dan evaluasi adalah untuk mengukur kesesuaian yang dihasilkan dengan kebutuhan yang ada, dan apabila ada kekurangan kita dapat mengetahui bagaimana cara memperbaikinya. Dari banyak bentuk evaluasi, namun ada 4 bentuk yang umum digunakan adalah: pertama, heuristic evaluation, yaitu evaluasi yang membandingkan interface yang ada dengan prinsip atau standar yang digunakan, biasanya dengan checklist. Lalu ada juga interactive evaluation. Evaluation ini dilakukan dengan meminta pengguna software melakukan skenario tertentu yang ditentukan oleh tim perangkat lunak. 3. Ada walkthrough evaluation, yaitu evaluasi dengan cara menelusuri setiap interface yang dibuat satu persatu. Biasanya dilakukan oleh pengguna dengan
storyboard, dan bentuk evaluasi yang keempat adalah formal usability. Testing evaluation ini dilakukan dengan kondisi yang benar-benar mendekati kondisi yang yang sebenarnya. Biasanya dilakukan dengan pengguna sungguhan. Baiklah proses-proses dalam perancangan antarmuka tadi mengakhiri pembahasan materi saya hari ini. Salah hilap dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.